wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril mahajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita taati, kita cintai para alim ulama, khususnya Kiai Muhammad, Kiai Rahman, Kiai Bambang, apa minum dah Pak Lui, Muhammad Syafiq, Habib Muhammad Syafiq, Muhammad Fadlullah, semua para kiai, para tokoh masyarakat. kami sampaikan. Tidak lupa kepada semua pengurus Jamaah Subutan Al-Busyra dan saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah, busyrawan busyrawati. Semoga Allah berikan kebahagiaan dunia di alam barzakh sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita terus bersyukur karena sekali lagi di dalam Al-Quran itu yang disebutkan Allah Ta'ala daripada amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia yang sedikit cuma syukur, yang sholat banyak, yang puasa banyak, yang sedekah banyak, yang birrul walidain juga banyak, tapi qalilun min ibadiyash syakur, sedikit yang bersyukur. Oleh karenanya setiap kali disebutkan oleh para dai, para ustadz, para kiai, para mubalik, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Sama-sama kita katakan Alhamdulillah, karena semuanya dalam nikmat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan taufik dan hidayah bisa melaksanakan salat subuh jamaah. Lalu kemudian kita baca wirid yang diajarkan oleh Nabi. Lalu kemudian kita bersama-sama mengkaji ilmunya Nabi. Dan semoga beriringan dengan hidayah seperti disampaikan tadi. Dan Alhamdulillah temanya juga bagus, karena terkait dengan salah satu daripada ujian kehidupan kita. Sebagaimana selalu saya sampaikan di dalam pengajian Al-Busyra, bahwasanya ujian manusia itu gampang. Yang pertama hawa, yang kedua nafsu, yang ketiga setan, dan yang keempat cinta dunia. Hawa nafsu ini biasanya sudah disebut jadi satu, hawa nafsu. Padahal hawa itu keinginannya yang terlintas dalam hati, nafsu pelampiasannya, kemudian setan sudah jelas lintasan yang masuk ke dalam pikiran kita setiap kali respon yang ada ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu dalam keadaan tertentu, itu yang baik dari setan, yang tidak baik, yang baik dari malaikat, yang tidak baik dari setan. Itu musuh kita, setan itu. Kemudian yang terakhir ini dunia. Dunia ini kalau kita mau persempit itu ada tiga, seperti yang selalu sampaikan, tahta, harta, dan wanita. Ini adalah musuh kita bersama-sama. Bahkan bagi perempuan pun juga musuh, karena memang Allah Ta'ala ciptakan manusia perempuan itu sifat standar masing-masing. Kalau tidak mau merubah dirinya, maka dia akan menjadi musuh bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya dan orang sekitarnya. Memang demikian Allah ciptakan. Oleh karena itu maka di sini kita harus mengerti, yang dilarang di sini tidak memiliki dunia. Nggak ada satupun ayat Al-Quran, tidak ada satupun hadis Nabi, tidak ada satupun kata-kata para ulama yang melarang kita memiliki dunia. Tidak ada. Tapi yang dilarang di sini adalah cinta dunia. Beda antara kita punya dunia dan kita mencintai dunia.
Dan kita dilarang untuk cinta dunia, tapi tidak dilarang untuk kita memiliki dunia atau punya dunia, karena memang dunia itu yang membagi baikannya adalah Allah SWT. Mau tidak mau kita pasti akan dapat dunia seperti yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi sebenarnya dunia yang selalu menjadi permasalahan di antara kita, baik itu tahta jabatan yang diperebutkan, sampai orang itu berani mati, berani korupsi, berani segalanya. Wanita yang juga karenanya seorang itu berani mati, berani berbuat, berani berkorban karena semuanya. Begitu pula harta benda yang karenanya untuk mendapatkannya berani berbohong, berani meninggalkan sholat, berani begini, berani begitu dan sebagainya. Semuanya itu sebenarnya Allah sudah bagi, nggak bakal kemana-mana. Ada sebuah qasidah bagus sekali. Kalau kita amati, kita cermati, kita renungkan bersama-sama, bagus sekali. Yaitu qasidahnya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang mengarang, Ratib Haddad yang mengarang, yang menyusun, yang kita baca. Itu zikir atau wirid Al-Latif, atau yang sekarang lagi dikenal di Bangil ini wirid Al-Busro, itu yang pagi itu. Apa itu? Gaddu min ta'ala birrizqil gawam fil kitabil munzal nurin lil anam alladhi li ghairi la yasil ilaih walladhi gusimla hasilul ladhi fastaqil bi rabbik walladhi alaih la yakthur hambuk ma qadir yakun. Jadi kata beliau, Allah Ta'ala sudah menjamin setiap orang itu hartanya tidak akan luput, tidak akan salah. Hingga kemudian ada kata-kata bijak dari orang yang bijak yang sangat kita kenal dengan, kalau kamu tidak tahu di mana rezekimu, ketahuilah bahwasanya rezekimu sangat tahu di mana kamu berada. Jadi artinya apa? Rezekinya orang tua sendiri, rezekinya anak sendiri. Jadi jangan sampai kita maruk banget, sampai kita mengumpulkan harta demi masa depan anak-anak. Anak-anak ada rezekinya sendiri, jangan khawatir. Yang perlu kita permasalahkan dari kita semuanya adalah jangan sampai kita ini menjadi pembantunya keluarga. Kenapa? Karena kita berbuat untuk kita sendiri, berjuang untuk kita sendiri. Kok malah kita ini jadi propaganda untuk diri kita sendiri? Kita ini sibuk dengan diri kita sendiri, harusnya kok malah kita sibuk dengan orang lain. Jadi Allah Ta'ala sudah menegaskan melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis sahih bahwasanya ketika umur seseorang ditentukan, di mana tatkala seseorang sudah berada di dalam rahim ibunya selama 4 bulan 120 hari, Allah tentukan umurnya, Allah tentukan rezekinya, Allah tentukan tempatnya. Sehingga apa? Rezekinya yang ditentukan Allah Ta'ala itu apa? Meliputi tahta, harta, dan wanita. Sudah tentukan. Dan ini nanti yang dijadikan sebagai bahan ujian hidupnya. Tapi kalau kita tahu benar-benar dari awal bahwasanya ini adalah sesuatu yang baku, gak bakal kemana-mana, gak bakal berubah. Sehingga kata beliau itu ada alladzi li ghairi, yang bukan untuk kamu, laisa lillah, gak bakal sampai kepada kamu. Walladzi gusimlak, yang untuk kamu pasti akan sampai kepada kamu. Salah satu contoh, Naswa, mau Naswa. ada sebuah cerita, subhanallah, untuk kita renungkan bersama-sama. Karena setiap kejadian itu Allah mempunyai hikmah yang harusnya kita pelajari. Pesan ayah saya Sebentar. dan termasuk penasehat pondok kami yang sekarang sudah meninggal dunia, Sebentar. itu Habib Husin bin Abdullah Setiap rahimahullah rahmatullah. Beliau bercerita kepada kami, kepada saya dan kepada
Saya ini pernah suatu waktu diajak oleh teman saya yang memberitahukan saya bahwasanya teman dekat kami Kamu ini mau sedang lah? di ICU sudah lama, Lagi. hampir sebulan lamanya berada di ICU. Sedikit dereng. Diajaklah kami untuk menjenguk teman kami ini. Maka berangkatlah dengan ajakan teman saya, karena memang dia yang sakit, teman saya juga. Walaupun bukan teman, kita diperintahkan dan disunahkan, dianjurkan untuk kita menjenguk saudara kita ketika dia sakit. Itu adalah hak muslim dengan muslim yang lainnya, kepada muslim yang lainnya. Sebelum sampai ke rumah sakit, diajaklah kami untuk pergi ke rumah makan untuk makan dulu. Masuklah kami ke rumah makan. Kami makan, setelah itu kami keluar. Subhanallah. Ketika keluar dari rumah makan itu, beliau keselak. Bahasa Madura keselak. Bahasa Indonesia apa? Kalau juga tersedak. Yang tersedak akhirnya keluar satu butir. Begitu keluar satu butir, langsung ada ayam ngambil. Bayangkan, nasi yang sudah masuk ke dalam perut keluar satu butir karena tersedak tadi, langsung ada ayam yang lewat diambilnya. Ternyata apa? Itu bukan rezekinya dia, sehingga kemudian Allah jadikan dia tersedak dan kemudian keluar dan diambil oleh ayam itu. Itu satu kejadian. Kejadian kedua, ketika beliau itu sudah masuk ke ruang ICU, bertemu dengan temannya tersebut, menjenguk temannya itu yang sudah pada waktu itu sudah tidak sadar karena sudah berada dalam kondisi sakaratul maut. Ya, nanti. Subhanallah, di situ Kamu ada minta lagi dah. yang menyebabkan Ya ini ya, buat kamu. keluar lagi satu butir dari Habib Husin ini, dan subhanallahnya satu butir yang keluar dari mulut Habib Husin itu tepat jatuh di mulutnya yang sakit ini, pas di bibirnya. Dan setelah berada di bibirnya, subhanallah, dari kita tahu dia bagaimana Allah membagikan rezeki itu nggak pakai nama. Kata Nabi Muhammad, setiap butiran yang kita makan itu sudah ada namanya, siapa yang mau makannya. Begitu sampai ada di bibirnya, ini kan sudah tidak bergerak karena sudah sakaratul maut, sudah koma. Tapi subhanallah, begitu berada di bibirnya, tiba-tiba si orang yang sakit ini bergerak bibirnya dan memasukkan satu butir nasi yang ada di bibir tadi, di luar bibir, masuk ke dalam. Begitu masuk dalam, meninggal dunia. Ternyata dia masih ada rezekinya satu butir itu yang belum masuk. Begitu masuk ke dalamnya, baru dia meninggal dunia. Nangis. Ini Habib Husin orang yang nggak pernah ngurusi dunianya dirinya sendiri. Makanya setiap harinya dari saking sedikitnya makannya kurus sampai dijuluki pensil karena kurus orangnya. Makanya pagi itu cuma 3 butir telur, sedikit makannya. Hidupnya untuk orang terus, bantu orang dan sebagainya. Tinggal beli itu tambah yakin, rezeki itu nggak akan kemana-mana. Hanya ini loh yang diperebutkan. Sampai kita itu mau ambil haknya orang, apalagi naudzubillah, haknya anak yatim, apalagi sampai korupsi, haknya masyarakat, haknya negara dan sebagainya. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW yang sangat tahu dengan misteri kehidupan dunia, beliau katakan, kena baju. apa kata beliau? Yang kita ambil dari haknya orang lain bukan dengan cara yang benar, tidak akan kita menikmatinya. Catat baik-baik kata Imam Ghazali. Yang kita ambil dari haknya orang lain bukan dengan cara yang halal. Catat berapa yang kita ambil. Walaupun sekarang ada di rekening kita, itu larinya kalau nggak diambil orang, dicuri orang, ditipu orang, larinya akan pergi ke rumah sakit karena kita sakit. Sama sekali tidak akan kita menikmatinya. Jadi membebani kita malah. Tapi memang dasar setan yang kurang ajar itu yang selalu mengiming-imingi kita untuk ayo terus kumpulkan. Sementara kita yang diberikan,
dititipkan harta itu lupa bahwasanya harta itu untuk apa. Oleh karenanya di sini saya sampaikan kemarin di haul, pesan saya punya abah, catat baik-baik, ibu, bapak-bapak catat baik. Itu terkena debu itu. Kita ketika Hasilnya. ditimpa musibah disunahkan Punya satu orang. zikir untuk diucapkan. Insya Allah semuanya hafal. Ketika kita ditinggal mati keluarga, ketika kita mendengar salah satu teman kita meninggal dunia, ketika ada kebakaran, ketika ada kehilangan, ketika kita tertimpa dengan musibah dan ujian, apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita mengucapkan setelah mendengarkan itu semuanya? Apa? Semuanya hafal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa artinya? Harus paham. Inna, apa artinya inna? Kami semua. Iya. Bukan cuma saya, kami semua. Saya sendiri kok yang ngomong, kok kami semua? Biar kita tahu. Komponen badan kita ini banyak. Makanya ketika kita mau tidur, apa? Alhamdulillahilladzi ahya. Karena apa? Bukan satu orang. Yang dibangun motor bukan satu orang di tangannya dibangunkan. Kok nggak bangun dia stroke. Satu saja sel nggak bangun bahaya pada tubuh. Banyak hal yang ada di dalam tubuh kita ini. Semuanya titipan, bukan milik kita. Inna lillahi. Tangan kita milik Allah, mata kita milik Allah, telinga kita milik Allah, yang ada di tubuh kita milik Allah. Apalagi yang di eksternal kita. Istri kita bukan milik kita, anak kita bukan milik kita. Makanya kemudian abah saya berpesan, catat pesan abah saya di Hasan Baharun, jangan pernah memiliki di dunia ini, ya, jangan pernah merasa memiliki di dunia ini. Kalau sudah kita merasa memiliki di dunia ini, apapun itu, istri, anak, harta benda, dan sebagainya, Allah akan jadikan ujian terbesarnya di situ. Biasa saja. Terus bagaimana kita dengan dunia ini? Ini HP saya. Umpama antum yang ada di Al-Bushra ini menganggap saya guru, dan saya gembira semoga guru-guru saya ini menjadi guru antum semuanya. Sehingga nanti di pada mahsyar yang nama guru-guru saya semuanya yang insya Allah orang-orang soleh semuanya nggak bakal membiarkan. Oh, Al-Bushra berarti murid saya juga. Insya Allah kita dapat syafaatnya mereka semuanya. Amin. Misalnya saya titip HP saya, antum kan merasa bangga. Ini HP guru saya dititipkan kepada saya. Antum merasa bangga kan? Dijaga benar-benar apa tidak? Karena saya gurunya yang menitipkan. Dijaga sesuai dengan amanat yang dititipkan itu. Dan kapan saya memintanya kembali, antum siap mengembalikan? Siap, kapan saja. Kenapa? Titipan guru. Ini bukan guru yang menitipkan, bukan orang tua yang menitipkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan. Ini kesalahan kita yang fatal, saudara-saudaraku semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo detox hati kita sekarang ini. Ini loh salahnya. Kita sudah pernah merasa, atau sudah bukan pernah saja, sampai sekarang masih merasa memiliki. Jangan pernah merasa memiliki. Nabi Muhammad SAW sudah menyinggung kita. Dengarkan singgungan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya gulu ibnu Adam, mali, 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 wa ma malu illa ma akalta fa abnai, au labista fa ablai, au tasaddaqta fa abgai, wa ma siwa zalika fa zahibun au tarikuhu linnas. Banyak orang berkata begini, tuh rumahku, nih sertifikatnya, nih HP-ku, nih harganya, ini tanahku, nih sertifikatnya, ini kantorku dan sebagainya, ini uangku, nih rekeningnya, sebagainya. Apa kata Nabi Muhammad? Yang mana harta? Yang mana milikmu? Nggak bisa. Kecuali yang kau makan tuh sampai habis, kecuali yang kau pakai tuh sampai usang, kecuali yang kau sedekahkan itu, dan itu akan kekal selamanya disimpan oleh Allah Ta'ala. Selain daripada 3 hal itu berarti bukan milikmu. Kenapa? Itu akan sirna diambil orang, ditipu orang, kena kebakaran, kena timpa musibah dan bencana dan sebagainya. Atau yang terjadi tarikuhu linnas,
ditinggalkan untuk orang. Habis sudah kesempatan kita. Ingat, baca jam Al-Quran. Kalau seandainya orang yang sudah meninggal dikembalikan lagi, mereka hanya akan melakukan dua hal. Apa itu dua hal? Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaka wa akun minas sholihin. Sedekah jadi orang soleh. Sedekah jadi orang soleh. Di dalam ayat yang lainnya, hatta idza jaa ahadakumul maut Ya nanti qala diberikan rabbi itu irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, ketika sudah datang kematian kepada setiap orang, kita akan melakukannya ini. Kita akan melakukannya. Dan semoga kita sebelum datang benar-benar kejadian ini, kita sudah melakukannya. Amin. Ketika datang sudah seseorang, kepada seseorang kematian itu, dia akan berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk aku melakukan kebaikan kepada apapun yang aku tinggalkan. Tidak akan kubiarkan semuanya yang aku tinggalkan. Aku akan melakukan kebaikan di situ. Dan aku tinggalkan daripada amal-amal kebaikan yang sudah pernah aku tinggalkan juga, aku akan lakukan semuanya itu. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Itu cuma isapan jempol belaka. Itu cuma angan-angan saja. Fa iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi dunia enggak bakal kemana-mana. Ngapain kita iri? Dunia enggak bakal luput dari kita. Ngapain kita kejar-kejar sampai sebegitu rupa? Syukuri apa yang ada. Yang penting dari dunia itu kita bisa makan, kita bisa tidur, ada tempat naungan. Syukur sama Allah Ta'ala. Dan ingat bahwasanya Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya sama. Yang ada di atas podium, yang ada di bawah, semuanya sama-sama punya kesempatan untuk dekat kepada Allah. Yang diberi jabatan, jabatan itu Allah jadikan modal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang diberikan harta, harta itu diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau tidak digunakan, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan ingat, semuanya Allah berikan dengan modal yang sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, semuanya sama. Hanya kok bisa ada yang rugi, kok bisa ada yang untung. Yang untung yang dekat kepada ulama, yang untung yang mau hadir majlis taklim. Yang enggak untung, yang rugi siapa? Yang enggak mau hadir majlis taklim. Oleh karena alhamdulillah, busrawan busrawati insyaallah termasuk yang untung karena selalu diingatkan dan selalu mau diperingati insyaallah. Jangan mau cuma kita yang mau diingatkan dan diperingati. Ingatkan semua saudara kita, ajak semua saudara kita. Banyak majlis taklim di Bangil ini. Bukan hanya Al-Bushra, tapi banyak di mana-mana. Ajak, hadiri. Itu semua majlisnya Nabi Muhammad SAW. Ada majlisnya Habib Ahmad, ada majlisnya para kiai, ada majlis Raudhatul Salam, macam-macam mana-mana kita hadiri. Itu semua majlisnya Nabi kita Muhammad SAW. Di situ kita bisa diingat. Kan di situ kita bisa mendapatkan peringatan. Bentar lagi selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk yang selamat daripada fitnah dunia, dan semoga kita merasa yakin kepada Allah yang punya sifat Arhamur Rahimin. Orang tua dengan kasih sayangnya cuma dapat sifat Rahim. Nabi Muhammad dengan kasih sayangnya cuma dapat sifat Rahim. Guru yang dengan kasih sayang cuma dapat sifat Rahim. Tapi Allah Arhamur Rahimin. Gak mungkin salah, gak mungkin luput. Allah sayang kepada kita semuanya. Yang miskin Allah sayang dengan kemiskinannya, yang kaya Allah sayang dengan kekayaannya, yang pejabat Allah sayang dengan jabatannya, semuanya Allah sayang. Nggak ada yang tidak disayang, tapi yang tidak disayang, yang tidak menyayangi dirinya sendiri itu adalah termasuk yang tidak disayang. Alhamdulillah. Oleh karenanya, ayo sama-sama terus kita ikut kajian, catat. Jangan cuma aja catat, itu direnungkan, lalu evaluasi, introspeksi diri. Dengan begitu kita terus akan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Apalagi kita sudah umur, kalau sudah umur cepat lupanya. Nah, oleh karenanya kalau bisa hadir kayak santri gitu. Dengan begitu kita ini termasuk orang yang belajar betul. Walaupun hadir saja nggak apa-apa, tapi lebih baik tulis. Ini yang saya dapatkan. Ini ada kacangnya. Dan kita itu menambah kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.